Apa kata Imam Malik? Kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi kita, hukumannya 3. 1, yudrabu darban waji'a, pukul dia dengan pukulan yang sangat menyakitkan. 2, wa yusyahar bihi, viralkan. Jadi ingin saya sampaikan, kita membongkar kesesatan Ba'alwi yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini, Pak. Membongkar kesesatan Habaib yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini, itu bukan gibah, bukan. Itu bukan gibah. Ulama perintahkan wa yusyahar bihi, viralkan, upload di YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, berbagai macam portal media, beritakan di televisi, enggak boleh dibiarkan. Karena mengapa? Mereka telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yuhbasu zamanan tawila, penjarakan mereka dalam jangka waktu yang lama sampai mereka bertaubat. Maka di Mekah dulu ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, dipenjarakan. Nah, kita semua mendukung agar ke depannya siapa saja yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia padahal bukan, dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tujuannya sederhana Bapak Ibu, agar tidak ada lagi yang mengeksploitasi nama mulia Nabi hanya demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan politiknya. Jika Anda mengakui Bahar bin Smith, cucu Nabi yang ke-28, berarti Anda salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-38. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu ke-38, berarti Anda juga salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-37. Anak cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Lalu jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi ke-37, Anda tetap salah. Karena ia mengaku cucu Nabi yang ke-29. Dan jika Anda mengakui Bahar Smith cucu Nabi yang ke-29, Anda juga salah besar, karena ia mengaku bapaknya keturunan Nabi yang ke-33. Saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Lalu jika benar Bahar Smith ini cucu Nabi, sebenarnya ia keturunan yang keberapa ya? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Enyok! Unyil! Gua kepret masuk kuburan lo. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, seorang wali kutub. Ada orang lagi sakit, diarahkan ke beliau. Ditanya, sakit apa? Saya sakit wasir. Diambil daun, ditumbuk, dibacain doa, diminum. Sembuh. Terus orang itu mau kasih duit. Kata Habib Ahmad bin Zain, anak nggak butuh ini. Ini kurang banyak. Nih, saya kasih tahu yang lebih banyak. Dibacain doa sama Habib Ahmad bin Zain, ditunjuklah gunung. Itu gunungnya berubah jadi emas. Itu gunungnya berubah jadi emas. Anak kalau mau emas itu, nanti ambil bawa pulang. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib, Sultan Hamid II, marganya Al-Qadri. Pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Di Tarim ada makam namanya Al-Habib Musyayyah bin Abdullah. Habib Musyayyah ini
Di Tarim itu kalau sudah 70 atau 80 tahun, 70 tahun digali sudah, hancur sudah. Kalau di Indonesia lebih lama, biasanya sampai 90-100 tahun baru hancur. Karena di sini kan tidak panas, kalau di sana kan panas. Itu ketika dikubur, karena kuburan makam di makam Zambal itu kan banyak yang minta dimakamkan di situ, sehingga gantian. Dilihat sudah kuburannya rusak atau apa, digali atau ditaruh di atasnya. Jadi suatu kuburan itu biasanya isi orang 10. Sudah habis diisi lagi seperti itu. Habib Musyayya ini ketika digali kuburannya, beliau Al Habib Musyayya duduk di kuburannya baca Quran. Digali. Ini parah nih. Apa? Kaget yang gak ada. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng. Baca Quran. Kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong. Ngomong lo gue kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak panjang-panjang. Takut Pak, ya apa? Ngelihat hal yang aneh kayak gini, jasadnya utuh hidup di dalam kuburan, nggak boleh cerita mati. Dia simpen nggak tenang. Ada apa Mas? Enggak. Akhirnya didesak sama istrinya cerita. Tidak diterima orang berziarah ke Rasulullah SAW kalau tidak membaca Fatihah dulu kepada Sayyidi Muhammad As-Samman. Kan unik ini keramat ini, sangat unik. Ini menurut riwayat para wali. Kalau dicari hadisnya nggak ada, di Quran yang jelas tidak ada, di hadis tidak ada, di fikih tidak ada. Diriwayatkan siapa-siapa yang menyebut ya Samman, ya Samman, ya Samman 3 kali, katanya beliau akan hadir. Barang siapa yang tahu nama anak-anak Imam Haddad, anak-anak Imam Haddad yang pertama namanya Hasan, ada yang namanya Husain, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Alwi, ada yang namanya Zain. Biar tahu, jangan Imam Haddad aja tahu. Dan juga Al-Imam Haddad manusia yang mulia. Barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah, dakhalal. Korban? Oh, banyak Kiai. Banyak. Setelah saya lapor ke polisi, setelah saya speak up di banyak media TV nasional, itu 1 lusin lebih perempuan menghubungi saya mengaku menjadi korbannya oknum Habib Aji. Masya Allah. Bermacam-macam, ada yang dikawin lewat telepon, ada yang dizinahi, dihamili sampai aborsi, ada yang cuma beberapa minggu, ada yang diajak check-in hotel, aduh bermacam-macam. Saya sendiri sampai diajak check-in sama Habib tadi itu. Iya, diajak check-in, dan semua bukti chat-chat perempuan yang selusin lebih itu sudah saya serahkan ke penyidik lama sekali. Sedangkan si oknum Habib Aji ini sampai sekarang masih bebas berkeliaran, berceramah, nempel dengan IBHRS seolah dia sosok yang suci, mulia. Saya rasa dia lebih berbahaya dari preman. Kalau preman bertato nyari mangsa perempuan susah Gus, Yai. Tapi dia memakai topeng kehabibannya, mengaku-ngaku cucu Nabi. Muhammad bin Thahir Al-Haddad, beliau pernah berkata begini, aku kalau sudah masuk kota Tarim, semangat ibadah luar biasa muncul. Kalau sudah masuk kota Tarim ini, cinta kepada salat tambah tinggi, cinta kepada ibadah tambah hebat. Aku merasakan itu bahkan lebih yang pernah aku rasakan ketika masuk kota Mekah dan Madinah. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi itu. Yang saya tahu, Habib dulu itu banyak tukang orkes, pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga, pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman Bib. Pengalaman saya nggak mau kata orang enggak, yang saya alami. Nah itu Habib yang dulu muda mabuk itu, beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah, tapi masih mabuk. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib Anu, nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib Anu min jumlatil aulia, saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur, nggak lama azan asar. Allahu Akbar. Sebelah Mamat, namanya Mamat. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Alah, ngapain sholat? Itu sholat bikinan jid gue. Ismail, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak
anak namanya Ishak setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim, itrah Nabi Ibrahim, alu Ibrahim, bukan ahlul bait Ibrahim. Paham? Nah kalau Ba'alawi gini hari yang udah 1000 ngaku-ngaku ahlul bait itu adalah kocak. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan juga nggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya Ustadz Rizik Syihab juga nggak datang. Najwa Syihab tahu, seorang presenter terkemuka. Sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%. Yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Vokasi luar biasa. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, sahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah megalomania, ngajak perang aja deh. Asa golok, asa apa celurit, perang, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya, lapangan Soneta Records di Depok untuk pelantikan PWI Jabodetabek. Makanya dulu ini pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Khalil Al-Bangkalani karena belajar di Mekah, tinggal di Mekah, ilmunya ngambil dari Habib Muhammad bin Husain. Tapi Habib Muhammad bin Husain udah meninggal. Akhirnya belajar kepada siapa? Kepada putranya. Siapa putranya? Habib Husain. Siapa Habib Husain? Kakaknya Habib Ali. Bagaimana Habib Husain mewarisi ayahnya? Keilmuannya diakui oleh para ulama sehingga beliau menjadi mufti menggantikan ayahnya setelah beberapa kurun waktu. Gantikan ayahnya Kiai Khalil Al-Bangkalani, Kiai Hasyim Asy'ari. Dua-duanya dalam kitab Tasniful Asma, halamannya saya lupa, cari sendiri, karya Syekh Yasin Al-Faddani, seorang ulama dari Padang yang berdakwah dan punya sekolah di Mekah, dan luar biasa, karyanya luar biasa banyak. Menuliskan salah satu di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Khalil Al-Bangkalani. Kedua-duanya selama tinggal di Mekah kurang lebih 7 tahun kalau saya nggak salah, mondar-mandir belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan kepada saudara iparnya yaitu Habib Ahmad As-Segaf, salah satu pensyarah kitab Fathul Mu'in, belajar di Masjidil Haram dan di rumah keduanya. Tuh pendiri-pendiri NU belajarnya sama Habib. Kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai, punya guru yang sangat alim ya, seorang kiai Memun. Itu dulu kita pengkaji ilmu itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu dulu ngajinya bersama Mbah Hasyim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya ya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas, tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho, sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan karena beliau lebih ngidolakan Syekh Khotib. Nah Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau, jadi beliau namanya Muhammad saja sebenarnya. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin man takallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib.
Nggak usah kamu kasih tahu, sarannya nggak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Singkat cerita si khotib ini nggak dikasih tahu, saya Muhammad tadi nggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin. Dia ngomong fasih sekali. Bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Makanya terus dia khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali, karena yang kesana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia kesana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan, Mbah Hashim dulu karena sama-sama. Iso jadi rame, Kudus, Sarang. Mergo ning Mekah padha ngaji Sayyid. Sayyid ketok iku kawitan ning Madinah Mekah ning kene iki. Mekah Madinah kawitan mbae berjanji. Utawa bapake berjanji Ja'far al-Barzanji. Niku tahun 1100. 1200 ono Sayyid gede, Sayyid Murtadha, ngarang kitab Syarah Ihya. Niku sing disebut Ithafu Sadatil Muttaqin. Sayyid Murtadha kagungan murid Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan kagungan murid Kiai Abdullah. Kiai Abdullah kagungan murid Kiai Mahfud. Kiai Mahfud kagungan murid Mbah Hashim. Kiai Mahfud kagungan murid Mbah Hashim. Wabeh NU. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit Mbak Alawi. Muso Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Sampai Sayyidina Umar Al-Muhadhar itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu, yang nomor 6? Kayak Sayyidina Umar, akhirnya satu dari menjaga kota dari Lai Prabowo cium Hajar Aswad ikut ajaran Rasulullah ya. Kalau si Kimin lai ciumin batu nisan ikut ajaran Laknatullah lai. Cemen lai, mereka cuma dagang rambut Nabi beraninya di Indonesia lai gitu ya. Coba kalau benar itu rambut Nabi ya, rambut Rasulullah di Mekah lah, dicoba dagangnya di sana. Apakah diciumin sama orang Mekah saja nongkrong di Sulban Mas. Habib ini berkata bahwa 17.000 Habib sudah dicatat dalam amal kebaikan. Jadi meskipun tidak sholat mereka, para Habib tetap dapat jaminan surga. Dikatakan oleh Nabi, yang ditafsirkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun daripada 17.000 yang sekarang ini lagi nyantren, lain lagi yang sudah punya pesantren daripada alumninya. Mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, mereka tidak belajar, mereka tidak beribadah, kecuali sudah dicatat dulu pahala dan dikirimkan kepada Abu Yahya Hasan, baru dicatat untuk mereka semuanya. Dunia keilmuan Islam di Nusantara kembali dihebohkan dengan sebuah temuan yang mengejutkan. Sebuah manuskrip kuno Sulam At-Taufik ditemukan di Madura dengan tanggal penulisan yang tercatat pada tahun 1021 Hijriah, bertepatan dengan 1612 Masehi. Penemuan ini bertentangan dengan klaim yang selama ini diterima luas, bahwa kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi pada tahun 1241 Hijriah atau 1826 Masehi di Hadramaut, Yaman. Selisih waktu antara kedua versi ini mencapai 241 tahun, sebuah perbedaan signifikan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Selama berabad-abad, kitab Sulam Taufik diklaim sebagai karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, seorang ulama dari kalangan Ba'alawi. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam ilmu tauhid, fiqih, dan tasawuf bagi umat Islam, khususnya di Nusantara. Namun penemuan naskah kuno ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Syekh Abdullah benar-benar penulis asli kitab ini? Ataukah ia hanya menyalin karya ulama Nusantara dan kemudian mengklaimnya sebagai karyanya sendiri? Lebih jauh muncul dugaan yang lebih berani.
Apakah Syekh Abdullah merupakan tokoh historis yang nyata, ataukah hanya sosok fiktif yang diciptakan untuk menyandarkan kitab ini kepada Ba Alawi? Kecurigaan ini semakin kuat jika kita melihat pola yang sama pada Ratib, yang diklaim sebagai karya Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusun. Azim. Orang yang ketiga menyusun. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu. Kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji, pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Ini judulnya pameran artefak Rasulullah gitu ya. Di Kalimantan hebatnya itulah orang Indonesia itu ya. Jadi ibaratnya Rasulullah tinggal nggak pernah ke Indonesia, tapi artefaknya semua ngumpul di Indonesia gitu ya. Kok bisa ya, bisa lah dipasukin semua. Siapa lagi kalau bukan imigran Yaman yang ngaku-ngaku jurian Nabi tanpa bukti, itulah bodohan kaum mereka. Jadi masalah bohong dan kurapat itu jagonya. Lantas sudah apa Kumpulan ajaran sesat Sekte Habib Yaman. 1. Merampok lebih baik daripada mengemis. Yang kelima, katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. 2. Menghina sesembahan agama lain adalah bentuk ketaatan. Kok Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina? Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. 3. Berbuat maksiat dan tidak perlu ibadah, yang penting cinta Habib, pasti masuk surga. Datang Habib Salim Jintan, ngelihat itu jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan. Tapi lo cinta sama duriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Mak. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. 4. Seorang ibu haram bersikap berani kepada putra kandungnya. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja. Besi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena berhak menjincitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. 5. Syarat menjadi wali harus cinta Habib dan derajat Muhyiddin Habib sama derajatnya dengan wali. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh, ini Habib alim, oh ini kada. Oh, ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh, ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol. Bongol. Bongol.
Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada Ahlul Bait, maka dia cuman surah la hakikah. Cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hada minal muhibbin Habib. Gal Habib, muhibbin. Maafi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. 6. Pewaris Nabi bukan ulama, tapi pewaris Nabi sesungguhnya adalah Habib. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Cinta Allah itu contoh. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. 7. Mengikuti Al-Quran sesat jika tidak mengikuti Habib. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. 8. Menambahi rukun iman menjadi 7, yaitu iman kepada Habib. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib, itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga ada keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. 9. Habib Fakih Mukodam lebih istimewa dari Nabi Muhammad karena bisa miraj bertemu Allah 70 kali sehari. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. 10. Habib adalah kaum dengan ras paling mulia di dunia, sampai-sampai jika ada kiai yang menikahi Habibah, maka itu kiai tahi namanya. Baik apapun sukunya, yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat. Tahukah kalian bahwa katanya Nabi Muhammad adalah orang Yaman, dan dia bilang harus bangga jadi orang Yaman, namun tinggal di Indonesia. Dan inilah penjelasan tentang persoalan ini. Kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia. Kemudian setelah itu dia bilang, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sebab itu adalah orang Yaman. Aku lihat Nabi Muhammad niku keluar dari rumah yang ada di kota Sewun. Mondar-mandir Nabi Muhammad. Mondar-mandir Nabi Muhammad. Mondar-mandir kayak orang bingung. Kayak orang bingung. Kayak orang bingung. Kayak orang bingung. Kemudian aku tegur Nabi Muhammad. Aku tegur Nabi Muhammad. Aku tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul. Al-Habib Abu Bakar menyuruh Habib Ali untuk membuat kopi. Ketika aku menumbuk biji kopi itu, aku dengarkan guruku Al-Habib Abu Bakar. Beliau mulai membaca surat Al-Fatihah.
Nggak lama kemudian beliau mulai membaca surat Al-Baqarah dengan mode pembacaan yang normal, nggak cepat, nggak lambat, biasa. Aku mendengar tiap-tiap huruf dari guruku itu. Lalu aku bertanya, ya Habib, ini suatu karamat yang luar biasa, bisa hatam Quran dalam setengah jam, bisa hatam Quran dalam setengah jam. Orang yang pertama kali mengusulkan buku nikah di Indonesia, Habib Usman. KUA. Ente kalau nikah itu punya buku nikah, itu Habib Usman. Saya ditugasin kemari sama datuk saya Rasulullah SAW. Datuk saya ngundang di sini. Tadi saya bawa orang 7 ekor. Saya bilang, Datuk, ini orang puluhan ribu. Kalau bujur-bujur piang, ngundang ulun, darah daging, ulun bisa masuk. Apa yang terjadi? Datuk saya ngundang emang disuruh masuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, tidak ada yang mampu membawa makomku ini, makam kedudukan yang Allah berikan kepada Habib Abdullah Haddad, kecuali kalau dibagi 40 orang. Atau Al-Mahdi, atau Imam Mahdi, atau Imam Mahdi. Beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Katakan Habib Ali Al-Habsyi itu, beliau 40 kali bermimpi bertemu dengan Allah, bermimpi bertemu dengan Allah 40 kali. Tapi bohong. Demi mencari panggung, Allah saja dia fitnah. Apakah tidak sadar bahwa setiap detik nafasnya atas izin Allah? Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Ahmad bin Isa. Dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim, bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim, milik aulia Tarim. Ini lagi malah ada pedangdut, udah tua, renta, bau tanah, pakai fitnah habaib. Apa fitnahnya? Oh, itu doktrinnya Ba'alawi, doktrinnya Habib. Habib itu mau dia mabuk, kayak mau dia maksiat, pasti masuk surga. Roma, kamu jangan asal ngomong. Yang ngomong begitu Habib siapa? Hah? Habib siapa yang ngomong? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai surban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Satu orang Habib yang bodoh itu lebih afdal daripada yang lain meskipun dia alim. Kan haji dan umroh enggak? Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan nabi inda ziyarah Faqihil Muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Faqih Muqaddam. Kita itu tidak kerja, jadi pun buatan kasap pun. Jadi kalau makan, wayai makan, itu nanti minta turun dari surga, malaikat yang nganter. Tapi bohong. Iman itu pusatnya ada di Yaman, dan pusatnya ilmu hikmah itu ada di kota Yaman. Yaman itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pernah dengar dari Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, kalau sampai dunia ini sudah buta karena banyaknya kemaksiatan, maka di kota Yaman, di kota Tarim, yaitu bisa melihat dengan satu mata. Artinya apa? Kebaikan selalu ada di kota Yaman. Kita mau ke Mekah, di Mekah itu kalau auranya sangat istimewa, Ka'bah. Tapi kalau di dalam masjid, nanti keluar masjid kayak di Eropa ini. Tapi kalau Yaman, di antara hikmahnya di Yaman itu ada peperangan, adalah Allah ingin jaga. Kalau di Yaman tidak ada peperangan seperti itu, akan dikuasai oleh bangsa Arab yang lainnya.
Kita lihat di Saudi Arabia, kita lihat di Mekah, sudah mulai macam-macam, mulai ada lagu orkes tem. Tapi kota Yaman dijaga kan. Iman pusatnya di Yaman, pusatnya ilmu dan hikmah yang barokah ada di kota Yaman. Maka dari itu Yaman dijaga oleh Allah. Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul ada. Ustaz tak punya anak, Ustaz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Allah itu mewardukan manusia 5 fardu setiap hari. Tapi kalau aku setiap harinya 6. Apa yang gak 6? Menjaga kota dari Saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul adat. Itu yang namanya fikih. Orang NU tidak usah alergi dengan FPI. Karena FPI sekali lagi anak kandung dari NU yang dibina oleh Kiai Hashim Asy'ari, saudara-saudara. Dan FPI itu Forum Persaudaraan Islam anak kandung dari NU. Katakan hubungan FPI dengan NU ini hubungan ibarat hubungan anak dengan orang tua, saudara. Nggak ada yang aneh dalam hubungan itu, saudara. Demi Allah, mereka penduduk kota Tarim, mereka ini menyerupai daripada malaikat. Habib Ali Habsyi mengatakan, wallah, kalau mereka tahu hakikatnya, mereka ahli Tarim adalah mereka lebih baik daripada malaikat. Darul Wilayah, tulisan Ayatullah Mullah Zainul Abidin, halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf Pira, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran. Bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Bagi ilmu qaddam itu kedudukannya seperti apa? Ya, Muhammad fil anbiya kal Muhammad fil auliya. Ya, kedudukan bagi ilmu qaddam itu seperti apa katanya? Ya, aku ya Muhammad, Nabi Muhammad fil anbiya, ya sama di antara para nabi. Ya, Nabi Muhammad itu adalah paling tinggi kedudukan di para nabi. Bagaimana aku juga ya Muhammad bagi ilmu qaddam ini ya kedudukannya paling tinggi daripada para aulia. Tapi masyhurnya nanti di akhirat. Di sumber-sumber kitabnya ada terkait apa itu namanya kesesatan ataupun kurofat dari Habib Ba'lawi. Yang pertama adalah keterangan Habib mengaku sebagai Tuhan. Keterangan di kitab Al-Masra'ur Rawi dalam bentuk manuskrip. Yang kedua, keramat Habib dengan cara pegang susu wanita di jalan, dalam tanda kutip meremas susu. Keterangan Gunung Sa'adah. Yang ketiga, Habib sudah mati tapi bisa bikin hamil istrinya dan sampai punya anak. Keterangan kitab Diwan Syair Abdurrahman. Halamannya sengaja saya tidak bacain. Yang keempat, Habib tidak pernah mati. Keterangan Syarah Ainiyah. Yang kelima, orang ajam non Habib
dituduh sebagai binatang. Wa ammal ajam fa innahum kal bahaim. Keterangan An-Nahrul Maurud. 6. Habib bisa merubah kotoran jadi emas. Keterangan Tadhkirun Nas. 7. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dituangkan dalam kitab Habib namanya kitab Fuyudat Bahril Mali, bahwa Nabi Muhammad, Imam Ali, Hasan, Husain belajar ilmu Nahwu Shorob pada Habib. Yang ke-8 adalah di kitab Uqudul Almas, bahwa tarekat-tarekat dan atau yang mengikuti tarekat An-Naqsabandiyah maupun Qadiriyah adalah tarekat setaniyah atau tarekat satanik. 9. Habib berhaji di Hadramaut. Keterangan kitab Majmul Mawaid lil Habib Ahmad bin Umar bin Smith. 10. Habib diperbolehkan membuat kuburan palsu. An-Nahrul Maurud. 11. Habib bisa ngobrol dalam tanda kutip kongko-kongko dengan Tuhan. Keterangan di Syarhus Sudur. 12. Habib mampu menolong ibunya di saat ibunya masih kecil. Keterangan kitab Al-Fuad Al-Mukhtarah. 13. Jawa adalah daerah terlaknat, penebar fitnah dan terpusatnya segala kehinaan. Keterangan Iqdul Yawaqid. 14. Habib mampu meronsen kuburan dan mencari tahu keberadaan makam Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi mengidentifikasi kuburan siapa-siapa termasuk kuburannya Sayyid Ahmad lewat ronsen, pemanggilan ruh. Keterangannya di kitab An-Nurus Safir. 15. Habib syahadatnya ada 3. Keterangannya Tathbitul Fuad. 16. Habib mampu tawaf di surga. Keterangan Kunuzus Sa'adah. 17. Habib bisa cari orang di surga dan neraka. Keterangan kitab Syarhul Ainiyah. 18. Habib mampu terjun ke neraka dan menyelamatkan semua penduduk Tarim. Keterangan Syarhul Ainiyah. 19. Ulama sampai dibikin tidak bisa bangun dari sujud karena kualat dengan Habib. Keterangan Al-Masra'ur Rawi. 20. Dengan membawakan air lalu diberikan kepada anak-anak Habib, maka pahalanya lebih baik daripada 600 haji dan 600 umroh. Wow. 21. Siapa, ini sebagai kitab sanggahan ya, siapa yang mengaku bisa mi'raj bertemu Allah, hukumnya kufur secara ijma'i. Keterangan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Halamannya saya sebutin, halaman 283. 22. Habib mampu menyelamatkan penduduk Hadramaut dari neraka An-Nurus Safir. 23. Habib bisa ngobrol dengan saudaranya di dalam perut ibunya. Wow. Keterangan kitab Al-Jawahir fi Manaqibis Syekh Abi Bakar. Kemudian 24. Nasab Habib diisbat langsung oleh Nabi Muhammad via Nabi Khidir. Keterangan Tadhkirun Nas. 25. Habib keturunan Ba'lawi lebih mulia dari semua ahlul bait. Keterangan Bughyatul Mustarsyidin. 26. Tarekat Ba'alwi itu lebih utama dari semua tarekat. Jadi Syadiliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syatoriyah lewat, kalah. Lebih hebat, lebih baik, lebih top tarekatnya Ba'lawi Kabib. 27. Habib mengulang-ulang bacaan salat. Keterangan dari kitab Syamsud Dhahira. 28. Istri baginda Nabi yakni Sayyidatuna Khadijatul Kubra diceritakan dia menjadi pelayan kopinya Habib. Keterangan Tajul A'ros. 29. Ruh Habib mampu merasuk ke dalam siluman ular. Keterangan Majmu' Kalam Ahmad bin Umar. 30. Sayyidina Asy-Syaikh Sultanul Abdul Qadir Al-Jilani
radhiyallahu an dibilang oleh Habib di kitab Abnaul Imam, katanya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani nasabnya tidak nyambung ke Imam Hasan dan Imam Husain. Kata kitab itu Syekh Abdul Qadir Jailani bukan dzurriyyah Nabi. Wow, fitnah yang keji. 31. Habib boleh menginjak kitab maupun Al-Quran. Keterangan Nasru Mahasinil Awsaf. 32. Habib berfatwa bahwa melawan penjajah, yakni untuk orang Nusantara, Belanda, perbuatannya bukan jihad, tetapi membusukkan agamanya dan pelakunya berdosa dan boleh diberi sanksi. Keterangan Minhajul Istiqomah. 32. Habib bisa merubah dirinya besar seperti Hulek. Keterangan Mawahibul Quddus fi Manaqibi Abi Ali Idrus. 33. Habib mengaku dioperasi, dibelah dadanya, dibersihkan jantungnya sebagaimana yang pernah terjadi oleh Nabi, dan itu diyakini sebagai bagian dari juz'un minan nubuwah. 34. Habib mempercepat sholatnya. Karena apa? Saking nikmatnya sholat, kalau lama-lama takut keluar mani. Yang 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai atau bertajalli dalam bentuk Habib di mimpi seseorang. Jadi Allah bertajalli dalam bentuk tubuh seorang Habib. 36. Allah meminta izin atau kerap kali meminta izin kepada Habib ketika mau menciptakan sesuatu yang baru. 37. Habib mimpi bertemu Nabi, lalu Habib tersebut orgasme, keluar mani. 38. Habib mampu bertemu dengan Imam Ghazali dan mendapatkan sanad ilmu langsung, padahal si Habib tadi dengan Imam Ghazali Hujjatul Islam kehidupannya berjarak 500 tahun. Kitab Anu. Tapi durya sevalid, durya sefa, mungkin ada keraguan. Pening lo percaya pak, tapi aja gak derenakan jengna. Perlo. Hati sekanjeng Nabi, mun berderang ngarang sampian lo tereh. Apa boleh derenakan jengna? Ayo selesaikan, ini fitnahnya luar biasa di bawah. Caranya bagaimana? Gempang. Sewa was mang rubeni tak berjajah, cuman perlu bukti pak. Yang terutawa kan memang angku lebih sambian. Paham? Lemun mangken coba ibentah kitab sezaman 400 abad, 4 abad itu nggak bisa. Termuter meloloh. Ceking hibur nikah minta kitab. Sering langar hibur nikah ahli kitab, nulis kitab, mosok tung bayin tak mangki, nemu setung kitab, cek simpen rapah, keluar posting, kirakin aman setuju bebe. Ingin nonton? Saya tak saya. Cuman sampai hari ini belum ada. Sampai saat ini sombong. Saya bantah. Mosok hibur sealim-alim mereka, lo bisa hibur nikah. Mangkin kitab tadi nikah, saya maksud nikah. Oke lah, mereka menerima hibur nikah tangki, kitabnya ada. Memaklumi kita yang masih was-was ragu-ragu ini, soalnya kita itu berangkatnya ke beter dari Kanjeng Nabi acampur, dari Kanjeng Nabi lokmur. Mun lakarlah ada kitab, wes lah ngakulah, tak usah hibur jaim, tak usah geng. Ada mun sobung ke tebeng, ayo tes DN. Paham? Benih hibur ketab saya turakin, benih ayo hibur tes DNA,
malah membela diri ke Berak Timur, nyari dukungan, sampai saling menghujat, sampai saling memaki. Apakah itu yang dicontohkan Rasulullah? Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, ada DNA-nya kemana ya, Pak? Berani nggak tes DNA? Monyet, Dajjal, Dajjal. Mi'rajnya orang yang beriman lewat sholat. Lewat sholat. Karena itu orang yang beriman ini bisa mi'raj, tapi bukan seperti mi'rajnya Nabi, bukan seperti mi'rajnya para malaikat, tapi mi'rajnya orang yang beriman melalui sholat. Dan itu kadang-kadang heran juga sih, orang belum tahu, belum ngerti kok kadang-kadang mengkritik itu. Mi'rajnya aulia itu ada, tapi bukan sampai ke Sidratul Muntaha yang sana, lewat sholatnya. Lihat dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Al-Ainiyah ini nazam yang dikarang oleh Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Lalu syarahnya ditulis oleh As-Sayyid Al-Syarif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ba'alawi. Nah, pada halaman 158 ada keterangan masalah Mi'raj ini. Gimana? Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'din annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a marrat wa fi riwayatin 27 marrah fi lailatin wahidah wa fi riwayatin 70 marrah. Jadi ada 3 riwayat. Di antara isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam, dan dalam satu riwayat 70 kali. Jadi ada 3 riwayat, ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 27 kali semalam, ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini gak disebutkan ini semalam atau beberapa malam.